Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Musa adalah pemimpin yang sangat besar bagi umat Israel. Dialah orang yang dipakai oleh Tuhan memimpin umat Israel keluar dari perbudakan Mesir melalui pergulatan besar dengan Firaun. Firaun adalah manusia Allah bagi orang Mesir, tetapi dapat takluk di bawah kuasa Allah melalui tulah, tanda ajaib, mujizat, dan kebesaran Tuhan. Satu fase telah dijalani oleh Musa bersama umat Israel, yaitu keluar dari Mesir. Tuhan membentuk mereka dengan memberi perintah Allah yang diterima Musa di Sinai. Perintah Tuhan hendak mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Hubungan manusia dengan Allah tertata, terintegrasi dengan etika sosial yang mengasihi sesama manusia, makhluk hidup dan alam. Demikian Tuhan memakai perjalanan di padang gurun membentuk umatnya menjadi umat Allah. Berjalan di padang gurun merupakan tantangan berat. Perjalanan yang sangat sulit dan berbahaya. Padang gurun berarti juga padang belantara dan semak belukar atau juga disebut gurun pasir. Di padang gurun tidak ada petunjuk jalan yang bisa diikuti. Semuanya merintis jalannya dalam ketidakpastian. Selain ketidakpastian arah, berjalan di padang gurun merupakan perjalanan yang penuh resiko. Bisa saja resiko itu datang dari binatang buas yang ganas dan binatang berbisa yang mematikan. Tidak ada kepastian bagi orang yang berjalan di padang gurun akan selamat di jalan, karena bisa saja sewaktu-waktu badai gurun yang menyesakkan. Orang yang berjalan di padang gurun sepenuhnya harus tergantung pada keyakinan. Perjalanan selama 40 tahun di padang gurun dipakai Tuhan untuk membentuk bangsa Israel menjadi umatnya. Berjalan di padang gurun bukanlah semata-mata jalan menuju Kanaan. Namun di sanalah Tuhan membentuk bangsa Israel menjadi umat yang taat pada perintahnya. Bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun, padahal jarak Mesir ke Yerusalem, searching GPS, tidak lebih dari 700 km. Tetapi mengapa 40 tahun? Tuhan membentuk mereka agar setia. Karena selama perjalanan mereka harus mengulang-ulangi kesalahan dan bersungut-sungut. Musa sebagai pemimpin sangat sulit mengatur umatnya. Pada saat dalam perjalanan sebelum beranjak dari Sinai, Musa memohon penyertaan Tuhan. Tanpa Tuhan, Musa tak mau beranjak. Berjalan di padang pasir membutuhkan bimbingan, sebab jejak bisa hilang tanpa bekas. Arah bisa keliru karena gelap. Serangan binatang buas dan berbisa bisa saja menerkam kapan saja. Dalam perjalanan yang sulit dan penuh tantangan, Musa memohon kasih karunia. Beritahukanlah kiranya jalanmu. Musa tak mau berjalan dengan jalannya sendiri, melainkan dengan mengikuti jalan Tuhan. Tuhan menyertai dan menuntun umatnya. Tuhan menjawab Musa,
tidak perlu khawatir karena bukan hanya petunjuk yang diberi, tetapi Allah sendiri berjalan bersama mereka. Tuhan memberikan kepastian akan penyertaannya dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu." Tuhan mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Yang penting, percayalah kepada firman-Nya. Semua perjalanan hidup kita akan diatur oleh Tuhan. Yang menjadi masalah adalah ketidaksabaran. Mereka sering tidak sabar dan bersungut-sungut. Masalah makanan, masalah roti dan minuman, masalah air. Sedikit-sedikit mereka mengeluh dan ingin kembali ke Mesir. Mereka tidak percaya pada firman yang disampaikan oleh Tuhan. Sebagai orang percaya yang telah mendapat kasih karunia dan mengenal Allah, apa yang telah dilakukannya kepada Musa dan umatnya, demikian jugalah yang akan dilakukannya bagi kita. Firman-Nya adalah jaminan. Yesus pernah memerintahkan murid-murid mengambil keledai. Mereka hanya dibekali dengan firman. Katakan kepadanya, Tuhan membutuhkannya. Dan lihatlah, keledai pun diberikan oleh pemiliknya. Berjalan dengan percaya pada firman adalah suatu tanda kepastian. Jangan pernah mencari tanda yang lain. Tetapi percayalah kepada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan Tuhan akan melakukan apa yang difirmankannya kepada kita. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Selebihnya urusan Tuhan. Yang penting kita percaya. Serahkan kepada Tuhan. Kita mengerjakan bagian kita, yang lainnya urusan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami. Sebagaimana Tuhan telah membimbing umat-Mu melalui Musa dalam perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Ya Bapa, biarlah kami mempercayakan diri kami ke dalam tuntunan kasih Tuhan. Engkaulah yang membimbing kami. Engkaulah yang memberikan ketenteraman kepada kami dalam menjalani kehidupan kami. Penyertaan Tuhan lebih berharga. Firman-Mu lebih berkuasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, berangkatkanlah kami untuk tugas dan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Tuhanlah kiranya yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.